Pada zaman kerajaan kuno Nusantara, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Wiraguna, dipimpin oleh Raja Baskara Adiningrat, seorang raja yang dikenal sakti, namun juga dikenal karena kemarahannya yang tak terkendali. Raja Baskara memiliki kekuasaan luar biasa, namun hatinya mudah terbakar amarah. Setiap keputusan yang ia ambil seringkali didorong oleh emosinya, membuat para penasihat kerajaan hidup dalam ketakutan. Suatu hari, terjadi kelaparan di seluruh negeri akibat kemarau panjang. Rakyat yang kelaparan berkumpul di depan istana, memohon kepada Raja Baskara untuk memberikan bantuan dari lumbung istana. Namun, sang raja menolak dengan alasan bahwa persediaan tersebut untuk keluarganya dan para pengawal kerajaan. Kerumunan rakyat yang putus asa mulai berteriak. Beberapa bahkan melemparkan batu ke arah istana sebagai bentuk protes. Amarah Raja Baskara memuncak. Ia turun dari singgasananya, berdiri di hadapan rakyatnya, dan menghunus pedang pusaka miliknya. "Beraninya kalian melawan titah raja," teriaknya dengan suara menggelegar. Tubuhnya mulai memancarkan hawa panas yang menyengat, membuat orang-orang mundur ketakutan. Sang raja kemudian melafalkan mantra kuno yang diwariskan oleh nenek moyangnya, sebuah mantra yang konon hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat. Tiba-tiba, langit yang semula cerah berubah menjadi kelabu. Petir menyambar tanpa henti, sementara tanah di sekitar istana mulai retak. Dari tubuh Raja Baskara, muncullah sosok yang terbuat dari api, melayang-layang di udara dengan kobaran yang membakar segala sesuatu di sekitarnya. Sosok ini memiliki wujud seperti manusia, namun tubuhnya penuh dengan api yang menyala-nyala. Api itu tidak hanya panas, tetapi juga memancarkan aura kejahatan yang menakutkan. Rakyat yang melihat kejadian itu langsung melarikan diri, namun banyak yang tak selamat dari kobaran api yang menyebar cepat. Raja Baskara sendiri terkejut dengan kekuatan yang ia ciptakan. Sosok itu menoleh ke arah raja, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Aku adalah Banaspati, lahir dari amarahmu. Kini, aku adalah tuan dari api ini." Banaspati mulai membakar setiap sudut istana, membuat kekacauan besar. Sang raja, yang menyadari bahwa ia telah menciptakan sesuatu yang tidak dapat ia kendalikan, mencoba menggunakan mantra untuk mengurung Banaspati kembali ke dalam tubuhnya. Namun, kekuatan Banaspati terlalu besar. Dengan tawa menggelegar, Banaspati berkata, "Amarahmu adalah sumber kekuatanku, dan aku tidak akan kembali." Raja Baskara hanya bisa menyaksikan ketika Banaspati melayang ke angkasa, meninggalkan kehancuran di belakangnya. Sejak saat itu, Banaspati menjadi entitas bebas, membawa api kemarahan dan kehancuran kemanapun ia pergi, sementara Raja Baskara menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan mendalam. Ia menghilang tanpa jejak, meninggalkan istananya yang hangus terbakar. Begitulah awal mula lahirnya Banaspati, makhluk mengerikan yang merupakan personifikasi dari amarah manusia, terbuat dari api yang tak pernah padam. Ketika malam tiba, di antara reruntuhan istana, orang-orang seringkali mendengar suara tawa menggelegar dan melihat nyala api yang membara, seolah Banaspati masih menari di sana. Setelah melarikan diri dari kehancuran istana Wiraguna, Banaspati berkeliaran tanpa tujuan. Dimanapun ia berada, kehancuran mengikuti. Hutan yang lebat berubah menjadi abu, sungai-sungai mengering, dan desa-desa ditinggalkan dalam ketakutan. Namun, semakin lama ia menjelajah daratan, semakin banyak manusia yang mulai mencari cara untuk melawannya. Seorang pertapa sakti bernama Ki Mahawira akhirnya muncul untuk menghentikan Banaspati. Ia menghabiskan puluhan tahun mempelajari kitab-kitab kuno tentang kekuatan roh api. Dengan mantra-mantra pelindung dan senjata berupa tombak suci yang telah direndam dalam air suci 7 samudera, Ki Mahawira berhasil memojokkan Banaspati di tepi tebing tinggi yang menghadap laut. "Api akan selalu kalah oleh air," teriak Ki Mahawira, melontarkan tombaknya yang bersinar ke arah Banaspati. Tombak itu menancap di tubuh api Banaspati, menyebabkan ledakan besar yang mengguncang tanah. Api yang membentuk tubuh Banaspati mulai mengecil, dan kekuatannya tampak terkuras. Namun, Banaspati tidak menyerah. Dengan kekuatan terakhirnya, ia melompat ke dalam laut yang bergolak di bawah tebing. Tubuhnya yang menyala-nyala tenggelam ke dalam kedalaman air,
menciptakan letupan uap yang memenuhi udara. Ki Mahawira berdiri di tepi tebing, mengira dirinya telah berhasil menghancurkan entitas itu. Tetapi ia keliru. Di bawah permukaan laut, Banaspati menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga, makhluk-makhluk gaib yang menghuni lautan. Makhluk-makhluk ini adalah roh-roh kuno yang telah ada sejak zaman sebelum manusia, dan mereka merasa tertarik dengan kekuatan api yang tidak biasa dari Banaspati. Meskipun awalnya tubuhnya melemah karena air, Banaspati perlahan beradaptasi. Dengan bantuan roh-roh laut, ia belajar bagaimana mempertahankan apinya di dalam air. Tak hanya itu, Banaspati mulai mempelajari rahasia lautan, kekuatan gelap yang selama ini tersembunyi di kedalamannya. Ia membentuk aliansi dengan para makhluk laut, seperti naga laut kuno dan roh penjaga karang yang mendendam kepada manusia karena perusakan lingkungan. Dalam waktu bertahun-tahun, Banaspati menjadi penguasa kegelapan lautan. Ia menciptakan kerajaan bawah laut yang dikenal sebagai Karang Api, sebuah tempat di mana api dan air bersatu dalam harmoni yang menakutkan. Dalam kerajaan ini, Banaspati menguasai berbagai makhluk gaib dan menjadikan mereka pasukan loyalnya. Namun, meskipun Banaspati telah menemukan kekuatan baru di lautan, ia tetap tidak melupakan rasa bencinya kepada manusia. Ia merasa bahwa mereka adalah sumber dari semua penderitaannya, mereka yang awalnya memprovokasi Raja Baskara untuk menciptakannya. Dalam diam, ia merencanakan kebangkitannya, menunggu saat yang tepat untuk kembali ke daratan dan menunjukkan kekuatan barunya yang jauh lebih dahsyat. Mitos tentang Banaspati di lautan mulai menyebar di antara para pelaut. Banyak yang mengaku melihat kobaran api di atas permukaan laut saat malam hari, padahal tak ada daratan di sekitarnya. Ada pula kisah tentang kapal-kapal yang tenggelam tanpa jejak, disertai suara tawa yang menyeramkan. Para nelayan mulai menghindari wilayah Karang Api, tempat yang dianggap angker dan penuh misteri. Banaspati, kini lebih kuat dari sebelumnya, mulai mempersiapkan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa daratan masih menunggunya, dan ketika saat itu tiba, ia akan kembali untuk membakar dunia dengan kekuatan yang tidak seorang pun dapat hentikan. Di kerajaan bawah laut Karang Api, Banaspati terus memperluas kekuasaannya. Meskipun ia telah berhasil menyatukan api dengan elemen air, ia menyadari bahwa kekuatan ini belum cukup untuk mengalahkan manusia sepenuhnya. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih gelap dan mendalam, ilmu hitam kuno yang terlarang. Di dasar laut yang paling dalam, tersembunyi sebuah gua bernama Gua Gelap Gulita, tempat makhluk-makhluk gaib tertua bersemayam. Banaspati mendengar legenda tentang gua ini dari para roh laut yang melayaninya. Konon, gua itu dihuni oleh para makhluk abadi yang telah melupakan wujud fisik mereka, hidup sebagai bayangan yang hanya terlihat oleh mereka yang memiliki hati dipenuhi kebencian. Tanpa ragu, Banaspati memimpin perjalanannya menuju gua itu. Semakin mendekati pintu gua, suasana menjadi mencekam. Suara laut yang biasanya bergelora berubah menjadi sunyi, dan kegelapan semakin pekat. Di dalam gua, ia disambut oleh bisikan-bisikan halus yang memanggil namanya. Bayangan-bayangan melayang di udara, memutari tubuh api Banaspati. "Siapa yang berani masuk ke tempat kami?" Suara gaib terdengar, bergema di setiap sudut gua. "Aku adalah Banaspati, penguasa api dan lautan. Aku datang untuk mempelajari rahasia kekuatan kalian," jawabnya dengan suara membara. Bayangan-bayangan itu tertawa. Suara mereka seperti gemuruh badai. "Kekuatan kami bukan untuk sembarang makhluk. Apa yang kau tawarkan sebagai gantinya?" Banaspati menyadari bahwa ilmu hitam selalu membutuhkan pengorbanan. Tanpa ragu, ia menawarkan sesuatu yang dianggapnya paling berharga, sisa-sisa kemanusiaan yang masih tertanam dalam dirinya. Dalam jiwa Banaspati yang penuh kebencian, ternyata masih ada percikan kecil memori tentang asal-usulnya, tentang Raja Baskara dan kemarahan yang melahirkannya. Dengan melupakan semua itu, ia akan menjadi sepenuhnya makhluk gaib, tanpa sedikit pun jejak manusia di dalam dirinya. Bayangan-bayangan itu menerima tawarannya. Dengan ritual yang mengerikan, mereka menyerap percikan kemanusiaan dari Banaspati, meninggalkan dirinya sebagai entitas yang sepenuhnya jahat. Sebagai gantinya, mereka memberikan ilmu hitam kuno yang telah mereka simpan selama ribuan tahun.
Banaspati belajar memanggil roh-roh jahat, menciptakan ilusi, dan mengutuk manusia dari kejauhan. Ia juga menguasai seni menciptakan makhluk-makhluk dari elemen api, air, dan tanah. Salah satu ajian paling mengerikan yang ia pelajari adalah kemampuan untuk menyusup ke dalam mimpi manusia, menanamkan ketakutan yang begitu dalam hingga korbannya kehilangan akal sehat. Selama berabad-abad, Banaspati terus berlatih dan menyempurnakan kekuatannya. Ia memanggil ribuan roh jahat dari seluruh penjuru dunia, menjadikan mereka pasukan gaib yang tak kasat mata. Makhluk-makhluk ini diperintahkan untuk menyebarkan teror di permukaan, mulai dari membakar kapal di tengah laut hingga membuat desa-desa pesisir dihantui oleh penyakit misterius. Namun, Banaspati tidak hanya menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan. Ia juga mempelajari cara memanipulasi manusia. Ia sering muncul di hadapan para dukun yang haus kekuasaan, menawarkan bantuan gaib dengan imbalan jiwa mereka. Perlahan tapi pasti, namanya menjadi legenda kelam yang ditakuti, bahkan oleh mereka yang memuja kekuatan gaib. Di dalam gua itu, Banaspati mendapatkan pencerahan mengerikan. Kekuatan sejatinya bukan hanya membakar, tetapi juga menguasai rasa takut. Dengan ilmu hitam yang kini mengalir dalam dirinya, Banaspati menjadi lebih dari sekadar makhluk api. Ia menjadi bayangan mengancam yang terus menghantui pikiran manusia. Malam-malam di pesisir kini dihiasi oleh cahaya merah redup yang menari di kejauhan, seolah api menari di atas air. Namun, siapapun yang mencoba mendekat tidak pernah kembali. Banaspati, dengan kekuatan barunya, telah menjadi penguasa bayangan, api, dan lautan, dan ia tahu waktunya untuk kembali ke daratan akan segera tiba. Setelah berabad-abad memperkuat dirinya di lautan, Banaspati akhirnya merasa bahwa waktunya telah tiba untuk kembali ke daratan. Ia tidak lagi sekadar entitas api yang tak terkendali, tetapi kini menjadi makhluk gaib dengan kekuatan luar biasa. Daratan memanggilnya bukan hanya sebagai tempat ia lahir, tetapi juga sebagai medan untuk menunjukkan bahwa ia adalah penguasa sejati. Banaspati memilih untuk tidak muncul secara terang-terangan. Ia tahu bahwa manusia, meskipun lemah, mampu bertahan dan berkembang dengan kecerdikan mereka. Kali ini, ia akan menggunakan taktik yang lebih licik, menyusup ke hutan-hutan belantara dan menjadikannya markas. Ia menemukan sebuah hutan tua yang sangat lebat di wilayah tengah Nusantara, tempat yang penuh dengan pohon-pohon raksasa dan akar-akar yang seperti menjalin labirin. Hutan itu, yang dikenal sebagai Alas Arka, dianggap angker oleh penduduk sekitar. Mereka percaya bahwa tempat itu dihuni oleh makhluk-makhluk gaib, tetapi tak seorang pun tahu bahwa Banaspati akan menjadikannya rumah barunya. Di tengah hutan itu, Banaspati menemukan sebuah bukit kecil yang dipenuhi batu-batu hitam berbentuk aneh, seolah merupakan sisa-sisa sebuah kerajaan kuno yang telah lama hilang. Dengan ilmu hitam yang ia pelajari, ia menghidupkan kembali roh-roh yang tertidur di bawah tanah tersebut. Roh-roh itu, yang dulunya adalah penjaga sebuah kerajaan yang dihancurkan oleh perang, kini menjadi pengikut setianya. Banaspati memulai ritual besar untuk mengubah bukit itu menjadi sebuah kerajaan gaib. Batu-batu hitam yang semula diam kini menjadi dinding istana besar, sementara api dari tubuhnya menyala di setiap sudut, menciptakan cahaya yang menyeramkan. Dari istana itu, ia memanggil lebih banyak makhluk gaib untuk bergabung dengannya. Jin-jin pelindung hutan, roh gentayangan, hingga makhluk-makhluk dari legenda yang telah terlupakan. Kerajaan gaib Banaspati, yang dikenal sebagai Alas Geni, menjadi tempat berkumpulnya entitas-entitas kegelapan. Para dukun dan penyihir hitam yang mendengar tentang keberadaannya mulai mendatangi Alas Geni, memohon perlindungan dan kekuatan dari Banaspati. Namun, seperti biasa, Banaspati tidak memberi apapun tanpa imbalan. Setiap dukun yang datang diminta untuk memberikan tumbal berupa jiwa manusia atau binatang sebagai persembahan. Keberadaan Banaspati mulai dirasakan oleh penduduk desa di sekitar hutan. Pada awalnya, mereka hanya mendengar suara aneh di malam hari, suara tawa rendah yang bergema di antara pepohonan. Lalu, muncul cahaya merah di tengah hutan yang gelap, seperti api yang membara. Beberapa orang yang penasaran mencoba masuk ke dalam Alas Geni, tetapi mereka tidak pernah kembali. Ketakutan mulai menyebar. Desa-desa yang berada di sekitar hutan perlahan ditinggalkan.
Cerita tentang makhluk api yang menghuni hutan itu semakin meluas, membuat penduduk percaya bahwa alas Arka kini telah menjadi sarang Banaspati. Namun, Banaspati tidak hanya tinggal diam di hutan. Ia mulai memperluas pengaruhnya ke desa-desa di sekitarnya, mengirimkan roh-roh bawahannya untuk menciptakan kekacauan. Penyakit misterius mulai menyerang para penduduk, membuat mereka terbaring lemah tanpa sebab yang jelas. Beberapa desa bahkan melaporkan kebakaran yang muncul begitu saja di tengah malam, menghancurkan rumah-rumah mereka dalam sekejap. Di tengah ketakutan yang meluas, muncul seorang pemuda bernama Arya. Ia adalah seorang petani sederhana yang tinggal di desa paling dekat dengan alas Arka. Suatu malam, ketika ia kembali dari ladangnya, ia mendapati keluarganya telah lenyap tanpa jejak, hanya meninggalkan jejak kaki yang terbakar di tanah. Dengan amarah dan tekad yang kuat, Arya bersumpah untuk menghadapi Banaspati, meskipun ia tahu risikonya sangat besar. Kembalinya Banaspati ke daratan adalah awal dari teror baru. Di tengah hutan alas geni, ia memperkuat kekuasaannya, merencanakan langkah berikutnya untuk memperluas kerajaan gaibnya. Namun, ia tidak menyadari bahwa manusia, dengan segala kelemahannya, selalu memiliki cara untuk melawan kegelapan. Kisah tentang kembalinya Banaspati akhirnya sampai ke telinga Raja Jayanegara dari kerajaan Majapahit. Pada masa itu, Majapahit berada di puncak kejayaannya, dengan pengaruh yang meluas hingga ke berbagai penjuru Nusantara. Namun, kemunculan Banaspati di alas Arka menjadi ancaman besar yang tak bisa diabaikan. Dalam beberapa bulan terakhir, desa-desa di wilayah perbatasan Majapahit yang berdekatan dengan hutan itu dilanda teror tanpa henti. Setiap malam, kobaran api muncul di langit, diiringi oleh suara tawa yang mengerikan. Penduduk desa melaporkan hilangnya keluarga mereka secara misterius, dan banyak yang percaya bahwa Banaspati sedang menculik manusia untuk dijadikan tumbal di kerajaannya. Lebih buruk lagi, wabah penyakit yang tidak diketahui asalnya mulai menyebar. Para tabib kerajaan tidak mampu menemukan obatnya. Raja Jayanegara menyadari bahwa ini bukan sekadar gangguan biasa, tetapi ancaman supernatural yang memerlukan tindakan segera. Raja kemudian mengumpulkan para penasihat spiritual kerajaan, termasuk para pendeta, dukun, dan empu yang dikenal sakti. Salah satu empu, Empu Dharmawijaya, mengusulkan agar mereka mengirimkan pasukan ke alas Arka untuk menghancurkan Banaspati dan membebaskan desa-desa dari cengkeramannya. Pasukan elit Majapahit, yang dikenal sebagai Bayangkara, dipimpin oleh seorang panglima bernama Adityananda, ditugaskan untuk misi ini. Mereka membawa senjata-senjata yang telah diberkati oleh para pendeta, seperti tombak bermata 3 yang dilapisi minyak dari 7 sungai suci, panah berlapis mantra pelindung, dan tameng yang diberi ukiran simbol-simbol penangkal gaib. Ketika pasukan Bayangkara memasuki alas Arka, suasana berubah menjadi mencekam. Hutan itu terasa hidup, seolah mengawasi setiap langkah mereka. Kabut tebal menyelimuti jalan, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan-bisikan yang mengolok-olok mereka. Beberapa prajurit mulai merasa tidak nyaman, sementara yang lain mengaku melihat bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Tiba-tiba, mereka diserang oleh makhluk-makhluk gaib yang dipanggil Banaspati. Makhluk-makhluk itu terbuat dari api, tetapi memiliki bentuk yang menyerupai manusia dengan mata merah menyala. Pasukan Bayangkara berjuang mati-matian, tetapi senjata mereka tidak cukup kuat untuk melukai makhluk-makhluk itu. Satu persatu prajurit gugur, tubuh mereka terbakar menjadi abu. Di tengah kekacauan itu, Banaspati muncul. Tubuhnya menyala seperti obor raksasa, dan tawa mengerikannya menggema di seluruh hutan. Majapahit yang besar dan perkasa, takdir kalian telah tiba, katanya dengan suara yang dalam dan mengguncang. Adityananda mencoba menyerang Banaspati dengan tombaknya, tetapi senjata itu hanya menembus udara panas di sekeliling tubuh makhluk itu. Banaspati membalas dengan melepaskan bola api besar, menghancurkan sebagian pasukan Bayangkara dalam sekali serangan. Sadar bahwa mereka tidak bisa menang, Adityananda memerintahkan pasukan yang tersisa untuk mundur. Ia tahu bahwa kekuatan Banaspati berada di luar kemampuan manusia biasa. Ketika mereka akhirnya keluar dari alas Arka, hanya segelintir prajurit yang berhasil selamat,
sementara hutan di belakang mereka masih menyala dengan api merah yang menyeramkan. Kabar kekalahan pasukan Bhayangkara sampai ke istana Majapahit, membuat seluruh kerajaan gempar. Raja Jayanegara, yang biasanya tegar, terlihat gelisah. Ia tahu bahwa melawan Banaspati dengan kekuatan fisik tidak akan berhasil. Maka, ia memerintahkan Empu Dharmawijaya untuk mencari cara lain, entah melalui mantra kuno atau perjanjian dengan makhluk-makhluk gaib yang lebih kuat. Sementara itu, Banaspati semakin percaya diri dengan kekuatannya, menguasai hutan-hutan lain di sekitar alas Arka dan menjadikan mereka bagian dari kerajaannya. Desa-desa di pinggiran Majapahit kini sepenuhnya berada dalam bayang-bayang Banaspati, yang kekuasaannya tampak semakin tak terhentikan. Di tengah keputusasaan, Raja Jayanegara mulai mempertimbangkan untuk memanggil seorang pejuang gaib yang legendaris, seorang pemuda yang diyakini memiliki hubungan dengan roh-roh leluhur Majapahit. Namun, sebelum keputusan itu dibuat, Banaspati mengirimkan pesan terakhir kepada Majapahit, kobaran api besar yang terlihat hingga ke langit istana, sebuah peringatan bahwa waktunya untuk menguasai seluruh daratan Nusantara telah tiba. Setelah menghancurkan pasukan Bhayangkara Majapahit, Banaspati menyadari bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menguasai seluruh daratan seorang diri. Meskipun ia adalah makhluk yang luar biasa kuat, Banaspati membutuhkan cara untuk memperluas pengaruhnya dengan lebih cepat. Maka, ia memutuskan untuk menciptakan entitas-entitas baru dari tubuh dan energinya sendiri. Dalam sebuah ritual di tengah alas geni, Banaspati memanggil semua roh gaib yang telah ia kendalikan selama berabad-abad. Dengan api yang membara di tubuhnya, ia mulai membagi sebagian energinya kepada makhluk-makhluk tersebut, mengubah mereka menjadi versi lain dari dirinya. Ritual ini dilakukan di malam tanpa bulan, dengan langit gelap yang hanya diterangi oleh cahaya merah dari tubuh Banaspati. Makhluk pertama yang ia ciptakan adalah Banaspati Geni, sosok yang sepenuhnya terbuat dari api. Makhluk ini menjadi perwujudan dari sisi destruktif Banaspati, mampu membakar hutan, desa, bahkan manusia dalam hitungan detik. Banaspati Geni memiliki wujud menyerupai manusia, tetapi tubuhnya adalah kobaran api yang terus menyala, dengan mata merah menyala yang dapat melihat melalui kegelapan. Makhluk kedua adalah Banaspati Tanah Liat, yang ia ciptakan dengan menggabungkan energi apinya dengan elemen tanah. Banaspati Tanah Liat berbentuk seperti patung raksasa, dengan tubuh yang retak-retak dan menyemburkan asap panas dari dalamnya. Makhluk ini tidak secepat Banaspati Geni, tetapi kekuatannya luar biasa, mampu menghancurkan benteng atau memunculkan tanah longsor yang menghancurkan desa-desa. Makhluk ketiga adalah Banaspati Air, yang diciptakan dengan menggunakan kekuatan lautan yang telah lama ia kuasai. Tubuhnya terdiri dari air yang mendidih, dan ia bisa berubah menjadi kabut untuk menyusup ke tempat-tempat yang paling tersembunyi. Banaspati Air adalah simbol kelicikan dan tipu daya, sering muncul di malam hari untuk menculik manusia tanpa meninggalkan jejak. Setiap jenis Banaspati memiliki kekuatan dan tujuan yang berbeda. Mereka dikirim ke berbagai wilayah Nusantara untuk menyebarkan teror atas nama Banaspati. Banaspati Geni bertugas menghancurkan desa-desa dengan api, Banaspati Tanah Liat menjaga wilayah kerajaan gaib di alas geni, dan Banaspati Air digunakan untuk menyusup dan menakut-nakuti penduduk di dekat sungai, danau, atau pesisir. Namun, kekuatan mereka tidak hanya digunakan untuk menghancurkan. Banaspati juga memanfaatkan kemampuan manipulasi mereka untuk menciptakan konflik di antara manusia. Ia mengirim Banaspati Air untuk menyamar sebagai manusia dan menyebarkan fitnah di desa-desa, menyebabkan perselisihan yang berujung pada perang saudara. Sementara itu, Banaspati Tanah Liat sering muncul sebagai penjaga gaib, yang memberikan perlindungan kepada desa dengan syarat tumbal yang harus diberikan secara berkala. Keberadaan berbagai jenis Banaspati ini membuat teror semakin meluas. Tidak ada tempat yang aman dari cengkeraman Banaspati dan pengikutnya. Penduduk desa kini tidak hanya takut pada hutan alas geni, tetapi juga pada sungai, lautan, bahkan tanah di bawah kaki mereka sendiri. Raja Jayanegara kembali mengadakan pertemuan dengan para empu dan pendeta kerajaan. Dalam pertemuan itu, Empu Dharmawijaya menyampaikan bahwa keberadaan berbagai jenis Banaspati adalah bukti bahwa kekuatannya telah melampaui batas makhluk biasa.
Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan memutus sumber kekuatannya, yaitu api abadi yang membakar di tubuhnya. Namun, untuk melakukannya, mereka harus menemukan benda kuno yang dikenal sebagai batu candrasa, sebuah batu suci yang konon mampu menyerap energi gaib dan memenjarakannya selamanya. Sayangnya, batu candrasa telah lama hilang, tersembunyi di tempat yang tidak diketahui siapapun. Sementara pencarian dimulai, Majapahit terus berusaha bertahan dari teror Banaspati dan makhluk-makhluk ciptaannya. Banaspati, yang kini telah memperluas kekuatannya dengan berbagai jenis entitas baru, merasa tak terkalahkan. Ia percaya bahwa dirinya telah menjadi makhluk gaib terkuat di seluruh Nusantara, dan tidak ada manusia yang mampu menghentikannya. Namun, di tengah ambisi dan kekuatannya yang terus berkembang, ia tidak menyadari bahwa sifat merusak yang ia wariskan kepada ciptaannya mulai mengancam keseimbangan kerajaan gaibnya sendiri. Di puncak kekuatannya, Banaspati merasakan kehampaan yang terus menggerogoti dirinya. Meskipun ia telah menciptakan kerajaan gaib yang luas, dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang setia, ada sesuatu yang tak bisa ia miliki, ketenangan. Jiwa Banaspati terus diliputi amarah dan kebencian yang tak kunjung reda. Suatu malam, ketika bulan merah menggantung di langit, Banaspati berdiri di atas bukit di pusat alas geni. Dari tempat itu, ia memandang ke seluruh wilayah yang telah ia taklukkan. Api abadi yang membakar tubuhnya berkilauan di kegelapan, tetapi bahkan cahaya itu tak mampu menghangatkan kehampaan yang ia rasakan. Dengan suaranya yang menggelegar, ia memanggil semua pengikutnya. Makhluk-makhluk gaib dari berbagai jenis, termasuk Banaspati geni, tanah liat, dan air, berkumpul di hadapannya. Mereka berlutut, menunggu perintah dari tuan mereka. Banaspati mengangkat kedua tangannya ke langit dan mulai melantunkan mantra kuno yang telah ia pelajari di lautan. Mantra itu adalah kutukan, bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Banaspati bersumpah bahwa manusia tidak akan pernah melupakan namanya. Ia mengutuk bahwa setiap generasi manusia akan hidup dalam ketakutan terhadap dirinya, bahwa kehadirannya akan terus menghantui mimpi-mimpi mereka. Sampai akhir zaman, manusia akan hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Aku, Banaspati, adalah api yang tak pernah padam, makhluk yang akan terus mengintai dalam kegelapan. Mantra itu menyebar seperti angin yang membawa bau belerang dan asap. Desa-desa yang berada di dekat alas geni mulai merasakan dampaknya. Orang-orang terbangun di malam hari dengan keringat dingin, bermimpi buruk tentang sosok berapi yang mengejar mereka. Penyakit misterius semakin meluas, menyebabkan kematian tanpa sebab yang jelas. Bahkan hewan ternak pun mulai mati mendadak, seolah-olah hutan itu menghisap kehidupan dari sekitarnya. Namun, kutukan itu juga menjadi beban bagi Banaspati sendiri. Ia tidak menyadari bahwa dengan melontarkan mantra tersebut, ia telah mengikat dirinya ke dunia manusia. Api abadi di tubuhnya, yang seharusnya menjadi sumber kekuatannya, kini berubah menjadi rantai gaib. Ia tidak lagi bisa meninggalkan daratan, tidak bisa kembali ke laut atau lenyap sepenuhnya. Selamanya, ia terjebak di tengah-tengah dunia manusia, menjadi makhluk yang hidup dalam amarah dan kehampaan tanpa akhir. Kutukan ini membuat Banaspati semakin marah. Ia terus melampiaskan amarahnya dengan mengirimkan berbagai jenis Banaspati ke desa-desa, menghancurkan apa saja yang ada di jalannya. Namun, setiap kali ia menghancurkan sesuatu, rasa kosong di dalam dirinya justru semakin besar. Raja Jayanegara dan para penasihat spiritual Majapahit menyadari bahwa kutukan itu adalah ancaman yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Mereka mengumpulkan para pendeta dan dukun dari seluruh Nusantara untuk mencari cara menghentikan Banaspati. Beberapa di antara mereka percaya bahwa kutukan itu hanya bisa dipatahkan jika sumber kekuatan Banaspati, api abadi di tubuhnya, dimusnahkan. Namun, memadamkan api itu bukanlah tugas yang mudah. Para pendeta menemukan dalam naskah kuno bahwa api abadi Banaspati hanya bisa dipadamkan oleh batu candrasa, tetapi batu itu tetap tersembunyi entah di mana. Sementara mereka mencari, penduduk Majapahit harus bertahan dari teror yang terus-menerus. Di sisi lain, pengikut Banaspati mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Beberapa Banaspati, terutama yang ia ciptakan dari api dan tanah, mulai memberontak.
Mereka merasa bahwa kutukan yang ia lontarkan juga memengaruhi mereka, membuat mereka terikat pada kehendak Banaspati tanpa kebebasan. Kerajaan gaib yang ia bangun di alas geni mulai dilanda konflik internal. Meskipun Banaspati berhasil menundukkan pemberontakannya, ia mulai menyadari bahwa kekuasaannya tidak sekuat yang ia kira. Amarah dan kutukannya tidak hanya menghancurkan manusia, tetapi juga perlahan menghancurkan dirinya. Di tengah kehancuran yang ia ciptakan, Banaspati berdiri di istananya, dikelilingi oleh api yang terus berkobar. Ia tahu bahwa namanya akan dikenang sebagai makhluk yang abadi, tetapi ia juga tahu bahwa keabadian ini adalah hukuman terberat yang bisa ia terima. Kutukan abadi Banaspati memastikan bahwa ia akan terus ada dalam cerita dan ketakutan manusia. Ia adalah bayangan yang mengintai di malam hari, suara api yang berbisik di antara pohon-pohon, dan ancaman yang tidak pernah benar-benar hilang. Namun, di balik semua itu, ia tetaplah makhluk yang terjebak dalam siklus kebencian dan kehancuran yang tidak pernah berakhir. Ratusan tahun berlalu sejak Banaspati melemparkan kutukannya kepada manusia. Teror yang ia sebarkan tidak lagi sebatas kehancuran fisik, tetapi berubah menjadi bayang-bayang yang menghantui setiap generasi. Kisah tentang Banaspati tersebar dari mulut ke mulut, melintasi pulau-pulau di Nusantara. Setiap daerah memiliki versi sendiri tentang makhluk api ini, tetapi semuanya sepakat bahwa Banaspati adalah simbol kehancuran, kemarahan, dan kutukan abadi. Di desa-desa yang dekat dengan alas geni, orang-orang percaya bahwa Banaspati adalah penjaga hutan yang tidak boleh diganggu. Mereka menganggap bahwa api yang muncul di malam hari adalah peringatan agar manusia tidak serakah, tidak merusak alam, atau melangkahi batas yang tidak seharusnya dilewati. Para tetua sering bercerita kepada anak-anak tentang sosok Banaspati yang akan datang membawa api jika mereka berani masuk ke hutan tanpa izin. Namun, legenda itu tidak hanya menjadi cerita peringatan. Beberapa orang memandang Banaspati sebagai entitas yang bisa digunakan untuk tujuan tertentu. Para dukun atau orang-orang yang mendalami ilmu hitam sering mencoba memanggil Banaspati untuk meminta kekuatan, kekayaan, atau balas dendam. Ritual pemanggilan ini biasanya dilakukan di malam hari, dengan membakar dupa dan mantra kuno yang dipercaya bisa menarik perhatian Banaspati. Namun, ada konsekuensi berat yang harus ditanggung oleh mereka yang berani berurusan dengan Banaspati. Sebagian besar dari mereka tidak pernah kembali dari ritual tersebut. Tubuh mereka ditemukan terbakar menjadi abu di tengah hutan. Bagi mereka yang berhasil selamat, kehidupan mereka berubah menjadi mimpi buruk. Bayangan api terus mengintai mereka, membuat mereka hidup dalam ketakutan sampai akhir hayat. Legenda tentang Banaspati juga menjadi bagian dari relief di beberapa candi kuno. Di Candi Sukuh, misalnya, terdapat ukiran yang menggambarkan sosok manusia dengan tubuh menyala seperti api, dikelilingi oleh makhluk-makhluk kecil yang tampak seperti roh. Para arkeolog percaya bahwa ukiran ini adalah interpretasi masyarakat kuno terhadap kekuatan gaib yang tidak bisa mereka pahami. Di sisi lain, beberapa komunitas justru melihat Banaspati sebagai pelindung. Di daerah yang terisolasi, penduduk percaya bahwa Banaspati melindungi mereka dari penjajah atau kekuatan luar. Mereka mendirikan altar kecil di pinggir hutan, tempat mereka meletakkan sesajen berupa buah, bunga, dan dupa untuk menenangkan Banaspati. Dalam beberapa kasus, mereka mengklaim bahwa api Banaspati muncul untuk melindungi desa dari serangan musuh. Namun, kisah tentang Banaspati tidak selalu membawa ketenangan. Di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, penduduk desa sering melaporkan melihat api bergerak di hutan. Beberapa percaya itu adalah Banaspati yang sedang berkeliaran, sementara yang lain mengatakan itu adalah arwah orang-orang yang menjadi tumbalnya. Suara tawa menyeramkan terkadang terdengar di kejauhan, membuat siapapun yang mendengarnya merasa dingin di tengah udara panas. Legenda tentang Banaspati bahkan menyebar hingga ke kalangan bangsawan dan kerajaan. Para raja dan sultan sering mempekerjakan para empu untuk menciptakan jimat atau senjata khusus yang dipercaya mampu melindungi mereka dari teror Banaspati. Salah satu cerita yang terkenal adalah tentang keris bertuah bernama keris luung api, yang konon dibuat untuk menghadapi makhluk gaib seperti Banaspati. Keris ini dikatakan memiliki kemampuan untuk menahan api dan memutus energi gaib yang mengikat makhluk seperti Banaspati ke dunia manusia. Namun,
Meskipun banyak yang mencoba melawan atau memahami Banaspati, ia tetap menjadi sosok yang sulit ditebak. Beberapa orang percaya bahwa Banaspati tidak sepenuhnya jahat, melainkan hanya makhluk yang terjebak dalam siklus kutukan yang ia ciptakan sendiri. Mereka percaya bahwa jika Banaspati bisa memaafkan dirinya sendiri dan manusia, kutukannya akan berakhir. Legenda Banaspati terus hidup hingga hari ini, menjadi bagian dari budaya dan cerita rakyat Nusantara. Di tengah modernisasi dan teknologi, kisah tentang Banaspati masih diceritakan di malam hari, di depan api unggun, atau di rumah-rumah tua. Api, simbol kehidupannya, tetap menyala dalam ingatan manusia, menjadikan Banaspati bukan hanya makhluk gaib, tetapi juga simbol dari amarah, kehancuran, dan penyesalan abadi. Namun, di suatu tempat di tengah hutan-hutan tua, Banaspati tetap ada, mengintai dari balik gelap, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali dan menuntut apa yang ia anggap sebagai miliknya. Meskipun Banaspati adalah makhluk yang hidup di antara kegelapan dan teror, namanya meninggalkan jejak mendalam dalam kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Nusantara. Selama masa kejayaan kerajaan-kerajaan kuno seperti Majapahit dan Singasari, cerita tentang Banaspati diabadikan dalam berbagai bentuk seni, termasuk relief candi. Salah satu bukti keberadaan Banaspati dapat ditemukan di relief candi yang tersebar di Jawa. Di Candi Sukuh, yang dikenal dengan ukiran-ukiran mistisnya, terdapat relief yang menggambarkan sosok makhluk dengan tubuh membara, tangan yang memanjang seperti lidah api, dan kepala berbentuk tengkorak dengan mata menyala. Para ahli sejarah dan spiritual percaya bahwa relief ini adalah representasi dari Banaspati, yang dianggap sebagai salah satu simbol kekuatan penghancur dan pembersih. Relief ini tidak hanya sekadar penghias candi. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, ukiran Banaspati memiliki fungsi gaib, yaitu untuk menangkal roh-roh jahat atau energi negatif yang mencoba mendekati tempat-tempat suci. Dikatakan bahwa kehadiran Banaspati di relief adalah pengingat akan kekuatan api sebagai penghukum dosa sekaligus pembersih jiwa. Di Candi Penataran, ditemukan pula patung yang menggambarkan makhluk dengan tubuh besar, wajah mengerikan, dan kaki seperti akar pohon yang terbakar. Patung ini dipercaya sebagai salah satu bentuk perwujudan Banaspati tanah liat, makhluk yang diceritakan dalam legenda sebagai ciptaan Banaspati yang menjaga batas-batas antara dunia manusia dan gaib. Pendeta-pendeta pada masa itu kerap melakukan ritual pemujaan di depan patung ini, memohon perlindungan dari gangguan gaib yang berpotensi menghancurkan desa atau ladang mereka. Namun, ada pula sisi gelap dari jejak Banaspati di candi-candi ini. Beberapa relief dan patung yang menggambarkan Banaspati seringkali dihubungkan dengan ritual tumbal. Di Candi Kidal, misalnya, ditemukan relief yang menggambarkan sosok manusia kecil yang dikelilingi oleh api, melambangkan tumbal yang dikorbankan untuk menenangkan kemarahan Banaspati. Dalam legenda setempat, tumbal ini dianggap sebagai cara agar Banaspati tidak meninggalkan alas geni dan menyebar ke desa-desa. Selain dalam bentuk ukiran, beberapa candi memiliki prasasti yang menyebutkan nama-nama makhluk gaib yang dipercayai masyarakat pada masa itu, termasuk Banaspati. Salah satu prasasti di Candi Pelausan menyebutkan sebuah mantra perlindungan yang secara spesifik menyebutkan api penjaga, yang dipercaya adalah referensi langsung kepada Banaspati. Mantra ini digunakan oleh pendeta untuk melindungi tempat suci dari serangan makhluk gaib, termasuk makhluk ciptaan Banaspati. Keberadaan relief dan patung Banaspati juga menunjukkan bagaimana manusia pada masa itu berusaha untuk memahami dan berkompromi dengan kekuatan yang mereka tidak bisa kendalikan. Banaspati, meskipun digambarkan sebagai ancaman, juga dianggap sebagai simbol keseimbangan, api yang membakar tetapi juga memberikan cahaya dan kehangatan. Seiring berjalannya waktu, beberapa patung dan relief Banaspati mulai kehilangan detailnya akibat erosi dan perusakan oleh manusia. Namun, jejak itu tetap menjadi bukti nyata bahwa makhluk ini pernah menjadi bagian integral dari kepercayaan dan mitologi masyarakat kuno Nusantara. Kini, banyak arkeolog dan peneliti budaya mencoba menggali lebih dalam tentang makna simbolis Banaspati di candi-candi. Beberapa teori menyebutkan bahwa Banaspati mungkin bukan hanya sekadar makhluk gaib, tetapi juga metafora untuk menggambarkan sifat manusia yang destruktif namun memiliki potensi untuk memperbaiki dan menciptakan ulang. Meskipun patung-patung dan relief-relief Banaspati hanya menjadi saksi bisu dari masa lalu,
kisah tentangnya terus hidup di dalam masyarakat. Api yang menyala dalam tubuh Banaspati mungkin tidak lagi terlihat, tetapi ia tetap membara dalam bentuk legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi bagian dari identitas budaya dan spiritual Nusantara. Namun, para tetua desa selalu mengingatkan, relief-relief itu bukan sekadar seni, tapi juga pengingat akan kekuatan yang masih hidup. Meskipun ribuan tahun telah berlalu, cerita tentang Banaspati tetap hidup dalam ingatan masyarakat Nusantara. Namanya masih disebut dengan penuh kehati-hatian, terutama di daerah-daerah pedalaman yang dikelilingi hutan lebat atau dekat dengan gunung berapi. Mereka percaya bahwa Banaspati tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu di balik kabut malam, menjadi penguasa tempat-tempat yang sunyi dan penuh misteri. Legenda Banaspati terus diwariskan, berubah mengikuti zaman, tetapi tetap mempertahankan inti kengerian yang sama. Di beberapa daerah, ia dikenal sebagai roh pelindung hutan, menjaga alam dari tangan-tangan manusia yang serakah. Di daerah lain, ia menjadi makhluk yang digunakan para dukun atau penganut ilmu hitam untuk menyebarkan teror atau menghancurkan musuh mereka. Ritual pemanggilan Banaspati tetap dilakukan, meski jarang, dengan konsekuensi yang sama menyeramkannya seperti dulu. Teknologi modern dan urbanisasi tidak mampu menghapus jejak Banaspati dari budaya lokal. Bahkan, cerita tentangnya beradaptasi dengan zaman. Orang-orang yang tinggal di dekat hutan sering melaporkan melihat bola api melayang di udara, yang mereka yakini sebagai Banaspati yang sedang berpatroli di wilayah kekuasaannya. Ada pula yang mendengar suara gemeretak seperti kayu terbakar di tengah malam, meskipun tidak ada api di sekitar mereka. Dalam dunia urban modern, Banaspati menjadi lebih dari sekadar makhluk gaib. Namanya muncul dalam berbagai karya seni, seperti film, buku, dan lukisan, yang berusaha menghidupkan kembali kengerian dan mistisnya. Namun, di balik setiap interpretasi modern, selalu ada peringatan bahwa Banaspati bukan hanya sekadar cerita. Ia adalah entitas yang nyata, bagian dari dunia yang tak kasat mata, dan tetap bisa dipanggil oleh mereka yang tahu caranya. Salah satu kisah modern tentang Banaspati terjadi di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Seorang penebang kayu dilaporkan hilang setelah melanggar aturan adat untuk tidak menebang pohon tua di dalam hutan. Beberapa hari kemudian, tubuhnya ditemukan terbakar hangus, meskipun tidak ada tanda-tanda kebakaran di sekitarnya. Warga desa meyakini ini adalah peringatan dari Banaspati, bahwa hutan itu adalah wilayahnya yang tidak boleh disentuh tanpa izin. Di sisi lain, ada juga kisah tentang Banaspati yang membantu. Di sebuah desa di Kalimantan, masyarakat percaya bahwa sosok berapi itu pernah menyelamatkan mereka dari segerombolan perampok. Pada malam kejadian, warga melihat cahaya besar seperti api yang mengusir para perampok dan melindungi desa. Sejak itu, mereka memberikan sesajen di pinggir hutan untuk menunjukkan rasa terima kasih dan menjaga hubungan baik dengan Banaspati. Para ilmuwan modern dan pemerhati budaya mulai tertarik untuk mengeksplorasi legenda Banaspati lebih dalam. Mereka mengaitkannya dengan fenomena alam seperti api fosfor atau bola api yang terjadi akibat pelepasan gas metana di rawa-rawa. Namun, bagi masyarakat adat, penjelasan ilmiah ini tidak mampu menghapus kepercayaan mereka akan Banaspati sebagai makhluk gaib yang nyata. Meskipun dunia terus berubah, Banaspati tetap menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar, alam yang tidak bisa dikendalikan, kekuatan yang melampaui pemahaman manusia, dan konsekuensi dari keserakahan serta ketidakhormatan terhadap keseimbangan alam. Ia adalah penjaga yang marah, kutukan yang abadi, dan legenda yang tak pernah padam. Bagi mereka yang berani memasuki hutan-hutan tua, peringatan tetap sama seperti dulu. Jangan menantang api, karena Banaspati adalah nyala yang tak akan pernah padam. Jika kau mendengar suara gemeretak atau melihat api yang melayang di udara, segera pergi, karena jika ia menemukanmu, ia akan memastikan kau menjadi bagian dari kutukannya. Dengan demikian, Banaspati tetap hidup, tidak hanya sebagai cerita, tetapi sebagai kehadiran yang selalu mengintai di batas-batas dunia manusia dan alam gaib. Api tubuhnya terus menyala, menjadi pengingat akan kekuatan kuno yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu waktu untuk muncul kembali.